Baik, kita lanjutkan part 2 dari troubleshooting. Kita lanjutkan untuk troubleshooting hardware dan software. Baik, untuk troubleshooting hardware, kita lihat yang pertama itu prosesor. Kita bisa cek dulu yang pertama di dalam direktori proc CPU info, ya. Di dalam direktori proc CPU info kita bisa lihatnya kalau kita ketikkan seperti ini, cat slash proc, ya, CPU info. Ini informasi mengenai CPU yang kita punya. Contohnya di sini CPU yang saya gunakan ini ya, ini Intel Core i3 contohnya, ya. Physical ini CPU nya 13,9 MHz, kemudian cat size nya sekian, ya. Ini untuk lihat cek dari CPU, ya. CPU kita menggunakan CPU apa. Kemudian untuk memori ini cat proc mem info, ya. Itu free, ya, cat slash proc mem info, ya. Bisa kita lihat nanti informasinya nih, ya. Memori totalnya 5,99420, ini biasanya 6 GB, ya. Kita bisa juga pakai free tadi, ya, free. Memori ini sekian total, yang digunakan sekian, ya. Yang free nya ini, ya. Yang digunakan udah 3 hampir 4 GB, yang sisanya 1, sekian. Baik, selanjutnya untuk device on board, kat tambahan yang bisa dilihat di LS CPI, ya. Kita LS CPI, ya. Atau LS CPU atau LS CPI, ya. Kemudian selanjutnya ke device USB, ya. Anda ketikkan LS USB. Kalau Anda ketikkan LS USB di sini, ya, LS USB, nah ini kelihatan USB portnya terpasang apa aja sini, ya. Selanjutnya device PCMCIA, LS PCMCIA, core hard disk, fdisk. Nah, itu fdisk. Anda ketikkan fdisk min L misalkan. Kita pakai sudo. Nah, ini harddisk yang kita pakai, TFSD 1, S2, S3, 4 seterusnya. Ini tipe, ya, ini Linux juga. Ini cek harddisk. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk printer, ya. Kalau printer ini tergantung dari sisi operasinya. Ada yang dari sistem administrator printer, ada konfigurasi sound card, ya. Sound card system preference sound, konfigurasi scanner, application, grafik, simple scan, konfigurasi tampil. Ini nanti bisa tergantung dari distro yang Anda pakai. Kalau di Ubuntu, ya biasanya di sistem. Kemudian konversi jaringan, ya, bisa di sistem preference network connection, ya. Atau kalau di konversi Bluetooth, di Bluetooth instalasi ini sama, ya. Ini pakai grafis jadi tidak masalah, ya. Selanjutnya untuk analisa hardware yang ada, ini tadi, ya, LSPCI, LSSB, FDSL,
lshw adalah pemilihan pesan dari kernel dengan daemon, ya. Kemudian lihat catat kesalahan-kesalahan bisa di log, ya. Kalau di log ini kalau ada kesalahan, ya, cat var log, ya. Nah, ini log yang ada bisa Anda cek di sini. Alternatif apa karena log last log, ya, standarnya di last log misalkan. Ini kalau ada errornya di sini atau semua error atau pesan error ada di sini. Ya. Selanjutnya lihat catatan ini bila tidak digunakan. Nah, ini biasa sama kita gunakan search engine. Kemudian untuk install, ya. Untuk install di pakai paket dep, ya bisa di ini bisa pakai software apa? Kalau ini bisa pakai software dari punyanya Ubuntu. Kalau Ubuntu ada install software untuk GUI-nya bisa dengan mudah diinstal. Ini kalau pakai instalasi manual. Jadi Anda ketikkan dpkg-min-i untuk install, uninstall dpkg-min-r. Kalau ini pakai kalau install yang lain bisa ya sama ininya, file-file ininya bisa pakai tambah import g. Kemudian untuk install untuk menginstal paket dari repository, ya, apt-get install nama paketnya. Kemudian hapus paket dari repository, apt-get remove nama dari paketnya. Untuk yang list terinstall dpkg-min-l, ya, yang ini bisa kita lihatin, ini contohnya dpkg-min-l, ya. Ini berarti aplikasi yang terinstall, ya. Atau kalau tadi kalau ada aplikasi bisa gunakan nih contohnya untuk install dpkg-min-i, ya, master, ya. Nah, tinggal Anda enter, nanti dia akan terinstall, ya. Baik, selanjutnya file software dpkg-min-l, ya. File-file yang terinstallnya, ya. Jadi L-nya huruf besar dpkg, ya. dpkg-min-l, ya. Misalkan Kazam. Ini dia terinstallnya di aplikasinya di mana aja, ya. Ya. Kemudian mencari asal suatu file, ya. dpkg-min-s, ya. Kemudian mencari software apt-get search, ya. Nah, kemudian menampilkan semua software di repository apt-get paket name-nya apa. Kemudian menampilkan dependensi software depends, ya. Dia tergantung, jadi maksudnya dependensi kalau install ini dia ada tergantung dengan paket apa saja. Jadi kalau kita contohkan dpkg, ya, dpkg, ya, apt-get depend Kazam, ya. Ini dia tergantung pada beberapa file, GTR, genome session, Python dan lain-lain. Ya, kemudian menampilkan reverse dependency, ya, R defense chain. Kemudian repository tidak aktif, ya, satunya. Kemudian satu program mengalami error, satu paket membutuhkan definisi ketika diinstal. Nah, kita lihat yang tidak aktif, ya.
Kalau repositori tidak aktif, ya kita ubah repositorinya bisa pakai manual. Ya. Vim ini cctc open apt source list. Ya. Anda ketikkan ini. Kali ini kalau pakai editor Vim ini bisa mencarinya pakai ini, ya, contohnya cari /dep, ya, kemudian di pagar dep, ya. Berarti dia mencari yang ada dep di pagar depan. Kemudian pada paling bawah URL disuruh yang lainnya. Ya, contohnya di dep ini kambing Ubuntu Jonty ini yang lama. Kalau sekarang udah ada locals, ya, multius. Udah apt-get update untuk update. Kemudian selanjutnya kalau paket error, ya, bisa disebabkan karena adanya file paket yang hilang atau mengalami kesalahan konfigurasi. Anda bisa hapus paket misalnya dengan apt-get purge nama paketnya, atau apt-get install nama paketnya. Setelah dihapus kemudian diinstal kembali. Maaf, ya. Selanjutnya, suatu paket membutuhkan dependensi ketika diinstal. Misalkan Anda install paket dpkg, nama paketnya Kazam tadi, ya. Kemudian melalui program tidak bisa mengatasinya dengan cara, ya, Anda install dengan apt-get install min f, ya. Atau kalau enggak, ya harus install dependensinya dulu. Kita monitoring sistem, ya. Cek besar hard disk persisi, ya. FDisk tadi udah kita coba. Kemudian cek besar penggunaan hard disk df-h, ini hard disknya, ya. df min h ini tampilannya, yang dipakai berapa, udef, ya, berapa mega yang digunakan. Kemudian selanjutnya melihat besar file, ya, DU, ini bisa directory, bisa file, ya, berapa masing-masing file atau directory bisa. Kemudian penggunaan memori, ya, free sama mfstat, ya, free tadi kita coba sama. Kemudian melihat user yang digunakan 2MI, ya. Kemudian user yang login pakai who, ya. Ini sama aja. Ini kalau kita gunakan tadi ada who mi, ya, munculnya begitu. Kalau who, ya, sama, cuman tampil lebih ini. Kalau w, ya, lebih ini. Kalau last ini lebih ini, ya. Nah, last ini biasanya digunakan untuk kalau ada yang misalkan masuk ke sistem, itu bisa dicek dengan last ini, ya. Nanti akan muncul IP orangnya ada di bagian sini kalau ada yang masuk ke komputer seseorang dengan komen last ini. Kemudian layanan TCP, Anda bisa menggunakan stat min tnp. Kemudian monitor layanan UDP dengan stat UANP misalkan, ya, contohnya kalau kita pakai komen stat min tamp, ya. Nah, ini kelihatan, nah, ya. Ini contohnya, ini TCP, ya. Ini ada 25, berarti ada email, ya. Ini 00, ya, persen. Kemudian ini ada 953 445, ya. Kemudian ada 36 587 seterusnya, ya. Kemudian ini contoh output dari Nestat, ya. Port yang disetujui berapa. Nah, file-file yang ada di sini, ya, port itu harus Anda tahu juga, harus hafal juga beberapa yang penting. Berarti nanti Anda lihat di sini vi/etc service, ya. Nah, di sini portnya berapa aja. Contohnya tadi kan yang biasa dipakai ini 21 FTP, ya, 22 SSH, 23 Telnet, SMTP 25, ya. UIS 43, ya. Domain 53, ya. Ini standar port yang bisa digunakan. Seterusnya ini banyak nih port yang. Baik, selanjutnya tadi udah ini, ya. Memonitor aktivitas dengan rentang waktu tertentu pakai watch, ya. Watch min n 1 df misalnya. Ini akan ditampilin, ya.
Ini biasanya untuk monitor misalkan ada entrian dari orang kita menunggu, bisa pakai watch ini. Kemudian bisa dalam bentuk file juga. SNMP ya, Simple Network Management Protocol, digunakan untuk melakukan monitoring peralatan yang ada dalam komputer, dapat menggunakan jaringan untuk memonitor komputer lain ya. Kemudian setiap device dimonitor bertindak sebagai agen yang memberitahukan keadaan dirinya ke jaringan. Kemudian mengidentifikasi objek diatur oleh OID. Setiap objek disebutkan oleh NAB sehingga diakses oleh SNMP. Nah, instalasinya APTGet install SMP, SNPD, LabNet, SNP Municipal ya. Fungsinya di etc SMP dan sudah dipindahkan ini move ubah namanya snp.com jadi snp.com.all, kemudian bikin file baru snp.com. Kemudian di sini ada community public. Kemudian di restart SMP-nya etc SMP restart. Ini hasilnya SMP walk min v1 min c public localhost system ya. Kemudian install MMTG ya. APTGet install MMTG APC2, buat konfigurasinya seperti ini, sudo cfg maker min output seterusnya ya. Kemudian untuk melihat perintahnya MMTG sudo min env lang min c usd mrtg /tk mtg titik cfg. Kemudian buat scheduling dan grafik ya, sudo crontab. Di crontab itu menjadwal ya, ini setiap 5 menit misalkan akan mengeksekusi ini. Kemudian Xwindow ya, untuk Xwindow berarti grafis ya. Konfigurasi utamanya tergantung Xwindow yang dipakai ya. Xwindow-nya ada yang GDM, ada GNOME ya, ada KDE dan lain. Konfigurasinya ada di SORG ini kalau. Kemudian ini mematikan, menghidupkan sama lah. Ini kalau model ini lama. Kemudian Xwindow manager genome session sini. Kemudian ini mengatur Xwindow-nya kalau perlu. So, sekarang saya ini. Ini mengatur screen ya. Kemudian ya, mengatur monitor sebenarnya tidak diinikan lagi. Tampil grafis tidak muncul, grafis berjalan maksimal. Tampil tidak muncul, grafisnya tidak maksimal ya. Biasanya penyebab utamanya driver VGA tidak ada, konfigurasinya salah ya. Tapi kalau rata-rata sekarang itu sudah bisa semua ya, tergantung monitor. Monitor yang sudah agak lama mungkin sedikit masalah seperti ini, jadi bisa dibuat seperti ini ya. Sudah dipakaikan ada configure EGH extrovert RG. Kemudian sudah itu sini GDM stop xfigure xconfig root swg.new cp.swg.new etc.org.com. Kemudian bikin filenya, kemudian ubah berisnya refer face sekian ya. Kemudian baru dibikin mode-nya berapa ukuran tampilan resolusinya, kemudian disimpan ya GDM-nya, kemudian di start. Kemudian grafis dalam pemilihan driver VGA yang salah ya, apabila menginstal driver yang sesuai dengan VGA Anda bisa di-download di sini NVIDIA TMD VGA. Kemudian printer ya, untuk printer standar dari Linux itu menggunakan CHAPS ya, CHAP. Kemudian sistem administrator di printing gitu ya, sudah ya. Kemudian ngeceknya di localhost ya. Localhost nanti di setting. Kemudian ini cara kerja CHAPS ya, CHAPS jadi di Linux Linux application program ada test ini PDF API router, kemudian ya, jadi mirip jadi kalau di Windows kan ada drivernya istilahnya. Kemudian masalahnya biasanya driver tidak ada, berarti tidak bisa melakukan printing, tidak bisa print ke Linux, tidak bisa print ke Windows dalam sharingnya ya. Nah, caranya ya, kalau driver tidak ada ya cari di open printing lagi, karena terkadang harus install dari source ya. Jadi Anda install APTGet install build essential. Kemudian
printer tidak bisa melakukan printing, diasumsikan printer sudah berjalan sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan karena antrian terlalu banyak atau terdapat dokumen yang gagal di print sehingga hasil print tidak lagi bisa diproses. Untuk mengatasinya, Anda bisa dengan cara menghapus job queue, dibuka job queue-nya kemudian dihapus. Kemudian bila ingin menghapus semua job, lakukan rm var spool chaps, kemudian chapnya di restart. Nah, kemudian bila tidak bisa di-print ke Linux, maka Anda bisa menggunakan metode lain. Linux menyediakan dua metode sharing, yaitu dengan Samba atau dengan chaps. Misalkan Anda punya nama printer HP, chaps memiliki URL, Anda tulis IP-nya berapa, portnya 631/printer/HP. Kemudian atau pakai IPP dengan IP address /printer/HP. Kalau pakai Samba, Anda tulis SMB, kemudian IP addressnya, kemudian /HP, nama printernya. Kemudian baru kalau Sambanya belum, ya berarti diinstal Sambanya. Kemudian tiap isi dari Windows, berarti Anda cek stopnya, siap cetak metodenya, ya berarti di chapsmem.com-nya, Anda hilangkan paragraf pada application octet stream, baru tinggal disimpan, kemudian di restart chapnya. Untuk jaringan, untuk memiliki dua servis jaringan, yaitu network manager dan network manager mungkin bisa mengkonfigurasi jaringan grafis akan aktif ketika user login ke desktop. Berusaha mencari konfigurasi yang paling mudah, kemudian merubah default dari kalau pakai Ubuntu. Networking hanya dapat diubah dinyalakan oleh share root, akan jalankan komputer nyala. Secara default konfigurasinya mengatur device loopback saja. Bila digunakan network manager harus non-aktif. Set IP address, untuk IP ini kan ada metodenya, ada dua, ada namanya DHCP dan ada namanya static. Kalau DHCP berarti Dynamic Host Control Protocol, berarti IP-nya disetting secara otomatis. Nanti pada saat booting ada server server DHCP-nya nanti akan memberikan IP-nya. Kalau manual berarti Anda harus menuliskan sendiri IP if config /0, kemudian IP-nya berapa. Kemudian kalau nulis pakai netmask yang berbeda, berarti Anda nulisnya defaultnya kan 255.255.0.0 untuk kelas C, Nah, kemudian kalau cek ininya IP-nya berarti if config /0. Kalau set gateway-nya root at default GW, kemudian IP gateway-nya berapa. Kemudian ceknya Anda misalnya dengan menggunakan command root min n. Jadi kalau ini kalau kita kalau kita lihat berarti if config tadi, ini IP-nya, kita melihat IP-nya tadi, untuk ininya root min n, gateway-nya kemana, ini ke sini gateway-nya contohnya, kemudian kalau pengen, berarti merubahnya root at default GW misalkan, terus IP-nya 192.168.1 misalkan. Ini kalau ini ada IP gateway yang ditulis sendiri. Kemudian DNS sudo ada di name server di etcresource.com, name server, kemudian IP-nya berapa, Anda cek, baru dicek, lakukan ceknya pakai lookup detik.com, hasilnya akan menjadi, kalau Anda cek ini akan muncul get /etc resolve.com, DNS-nya, name servernya di 7.0 option DNS, kemudian baru kita ns lookup www.detik.com, kelihatan dia bisa terkoneksi, dapat IP-nya, nama domainnya. Kemudian IP address DHCP, sudah DHCP client, berarti kalau di client tinggal mengetikkan DHC client /0. Kemudian kalau pakai wireless, sudo wireless scan, berarti Anda sudo
we list scan to scan wireless yang aktif di sekitar kita ya. Nah, ini kelihatan contohnya ini ini di atas ini ya. Ini scan komplit, frekuensinya berapa nih ya. SSID nya nama ini misalkan, key-nya on ya. Yang kedua ada lagi SSID nya namanya ini ya. Nanti kita menggunakan apa. Nah, untuk koneksi ke access point Anda gunakan uconfig WLAN 0, kemudian SSID nya apa, kemudian key-nya apa ya. Kemudian IP-nya tergantung dari WLAN-nya pakai DHCP atau juga pakai static juga. Kemudian permanen ya, kalau permanen tadi IP ini config yang Anda masuk ke file /tc network interfaces, kemudian diketik ini UFS eternal net static address net mask gateway, kemudian auto eternal. Kemudian untuk wireless ya, auto WLAN 0, kemudian UFS WLAN 0 net DHCP wireless SSID link sys seterusnya ya. Sudah di restart networkingnya. Nah, ketika terdapat koneksi jaringan, device wireless tidak bisa aktif, koneksi tidak bisa internet, dan network manager device not managed ya. Penyebabnya kabel putus atau tidak terpasang di luar area jangkauan wireless api perubahan. Nah, untuk ceknya Anda bisa pakai MEI tools dan ETH tools ya. MEI tools ya. Ini atau pakai ETH ya. Ini disebutin device-nya apa ya. Kemudian jaringan wireless we scan IP itu berubah digunakan service network manager. Kemudian bisa ETC init network manager stop, kemudian baru ya auto eternal. Kalau sekarang di sini namanya misalnya selesai TC init.d ya, network managernya minus manager di restart. Nah, ini untuk wirelessnya sekarang ada restart begini, nanti wirelessnya akan di restart ya. Kemudian ya, restart ini tadi yang manual tadi sudah. Kemudian nah ini WLAN wireless card sama tadi, ini udah juga. Biasanya disebabkan device wireless tidak bisa aktif, biasanya disebabkan oleh firmware yang belum ada. Untuk mengerti firmware yang diminta, jalankan if config WLAN 0 up, kemudian di DMS dilihat pesan salahnya apa. Anda tidak dapat ke internet, berarti Anda if config di root main end, cek gateway-nya di soft.com-nya, DNS-nya kemana. Kemudian belum konfigurasi, lakukan pembetulan. Bila sudah benar, maka koneksi yang ada gunakan salah atau jaringan menggunakan proxy, letakkan pengetahuan proxy proxy-nya. Kemudian device not managed ya, Anda cek di TC network manager and system setting account, dilihat di sini, kemudian di restart lagi manajernya ya. Kemudian tip and triknya pada instalasi Ubuntu, buat 3 partisi ya minimal, ada swap, ada home ya. Kalau ada masalah dengan slash berarti ininya, berarti direktori data Anda masih aman. Pada instalasi beberapa instalasi distro usahakan minimal 1 giga pada atau ya, kalau sekarang hadiskan besar ya lebih besar lebih baik. Pada etc ftap nonaktifkan pengecekan STK pada setiap partisi agar proses booting berjalan lebih cepat ya. Anda dapat mengganti tem komputer dengan mendownload tem Gnome log ya. Kemudian proses lambat, spesifikasi hardware rendah, terlalu banyak proses yang dibuka, terlalu banyak servis yang dijalankan, efek display yang dijalankan ya. Jadi matiin aja servis yang dirasa belum dibutuhkan pada saat booting ya. Contohnya apa ya, aplikasi-aplikasi yang mungkin pada saat nanti baru Anda butuhkan. Kalau misalkan kalau pakai laptop Anda sendiri ya, mungkin Anda belum butuh Apache misalkan, servis Apache-nya dimatiin, jadi pas butuh baru dijalankan Apache-nya. Kemudian
Proses lambat ya, sekian demi 2 monitor, pilih tab proses peluang hendaknya ini ya. Ini bisa dimatikan satu. Kemudian efek display nyalakan, sistem preference appearance, ini displaynya bisa dimatikan ya. Baik, itu dulu untuk part yang kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di versi di part 2 ini, dan bisa kita sambung ke part 3 untuk konfigurasi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.